warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami dengan judul Hak dan Kewajiban Warga Negara sebagai ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Tirta Gautama SHMH. Sebelum mempresentasikan tugas kami, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Danti Permatati Parca, NPM 25 Perkenalkan, nama saya Naila Azhara Putri Raffiadi, NPM 25810023. Perkenalkan, nama saya Salsabila Indra Putri, NPM 25810017. Perkenalkan, nama saya M. Syafa Al-Ghazali, NPM 258101005. Perkenalkan, nama saya Nafa Adriansa dengan NPM 25810073. Jadi, apa itu sih kewajiban warga negara? Kewajiban warga negara merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan setiap warga negara dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Kewajiban warga negara diatur dalam perundang-undangan untuk menjaga ketertiban serta kepentingan bersama. Pelaksanaan kewajiban warga negara mencerminkan sikap disiplin dan sikap kesadaran hukum sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dengarkan musik, pagi-pagi buka baju, buka celana. Dengarkan musik, pagi, darah ketika ini kamu dan gajah. Memang mahal harganya tapi banyak yang suka. Darah ketika ini kamu dan gajah. Tolongin. Ngebut-ngebut Kak, jatuh ini. Kejadian tersebut menggambarkan bagaimana pelanggaran kewajiban kita sebagai warga negara dalam menaati peraturan, khususnya kebut-kebutan di jalan dan juga berkendara tidak memakai helm. Menaati peraturan lalu lintas merupakan kewajiban setiap warga negara sebagai bentuk kepatuhan dalam hukum yang berlaku. Kebut-kebutan dan tidak memakai helm itu menunjukkan suatu perilaku yang mengabaikan keselamatan orang lain dan diri kita sendiri. Sebagai warga negara yang baik, setiap warga negara harus menaati peraturan agar terciptanya ketertiban dan keamanan bersama. Helm dan mematuhi batas kecepatan bukan hanya untuk tidak terjadi kecelakaan, tapi agar tidak melanggar hak hidup untuk orang lain. Dari kejadian tadi, bisa kita simpulkan bahwa kita sebagai warga bernegara sangat amat wajib mentaati peraturan lalu lintas, karena itu sebuah kewajiban bagi kita. Membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat bagi warga negara dan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan pada pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bayar pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara sudah diatur oleh undang-undang. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh negara dari warga negara yang bersifat memaksa untuk kepentingan bersama. Ketentuan mengenai sifat pajak tersebut memiliki dasar konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 23A UUD 1945. Dana yang berasal dari pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional serta menyediakan fasilitas dan pelayanan publik bagi masyarakat. Pemungutan pajak untuk keperluan negara diatur secara konstitusional dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Kepatuhan dalam membayar pajak menunjukkan sikap tanggung jawab, kesadaran hukum, dan partisipasi warga negara dalam mendukung negara. Sikap tersebut sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta kewajiban pajak dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Dengan membayar pajak secara tertib dan tepat waktu, warga negara ikut berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan. Kewajiban ini memiliki dasar konstitusi yang ada di dalam pasal 23A UUD 1945. Wajib mengikuti pendidikan dasar adalah kewajiban bagi warga negara yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan. Hal ini tegaskan pada pasal 31 ayat 2 UUD 1945.
Pendidikan dasar menjadi fondasi utama dalam pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan karakter warga negara sejak usia dini. Oleh karena itu, negara mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 2 UUD 1945. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya hak tetapi juga tanggung jawab warga negara demi kemajuan bangsa. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang 1940 dan 45 yang juga mewajibkan pemerintah untuk membiayainya. Pelaksanaan kewajiban mengikuti pendidikan dasar merupakan bentuk partisipasi aktif warga negara dalam mendukung pembangunan nasional dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 31 ayat 2 UUD 1945. Hak warga negara. Hak warga negara adalah segala perlindungan bagi warga negara untuk kehidupan yang layak, aman, dan adil. Hak warga negara itu harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan dilaksanakan secara bertanggung jawab agar tidak melanggar hak orang lain dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, kuasa berwenang taruhlah dalam berkomentar. Jadi intinya kan kita ini satu pendapat. Jadi di sisi lain itu musibah. Kita harus memikirkan rakyat di sana, jangan terlalu ke sisi yang sana. Jadi ya, makasih juga lah ini dari diskusi berpendapat. Kita juga kan punya hak ya, dan berpendapat. Jadi kurang jadi jangan menonjol lah ke sisi yang sana. Kita harus lebih fokus lagi ke masyarakat di sana yang mengalami kejadian bencana. Jadi kita harus. Kebebasan berpendapat merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat secara bebas, namun tetap harus dilakukan dengan sopan dan bertanggung jawab agar tidak melanggar hak orang lain dan menimbulkan konflik. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Melalui pemilu, rakyat memiliki hak untuk menemukan atau menentukan pemimpin dan wakilnya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih. Hak politik ini dijamin dalam pasal 28D ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pelaksanaan pemilu di Indonesia dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil agar hak pilih warga negara terlindungi. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaan hak pilih dalam pemilu merupakan bentuk partisipasi politik warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pemilu, warga negara dapat menyampaikan kehendak politiknya secara demokrasi sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dengan menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, warga negara turut berperan dalam menjaga demokrasi dan mewujudkan pemerintah yang sah, serta berlandaskan kedaulatan rakyat. Hak memilih dalam pemilu merupakan bagian dari hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang 1945. Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hak atas pendidikan ini dijamin dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, baik berdasarkan latar belakang, sosial, ekonomi maupun budaya. Prinsip kesetaraan dalam memperoleh pendidikan ini sejalan dengan pasal 28C ayat 1 UUD 1945. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dan menjamin terpenuhinya hak warga negara atas pendidikan. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak pendidikan warga negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.
Dengan terpenuhnya hak atas pendidikan, warga negara diharapkan mampu berperan aktif dalam kehidupan bernegara dan juga berbangsa, serta mendukung pembangunan nasional. Hak mendapatkan pendidikan dijamin secara konstitusional dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang hak dan kewajiban warga negara. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.